Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pertiwi dengan NIM C02021042 dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi perpajakan. Penyusutan didefinisikan sebagai sebuah akumulasi biaya yang akan dialihkan atau dialokasikan sebagai aset tetap dalam kurun waktu atau periode tertentu. Penyusutan pun dapat diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebenarnya atau biaya asli dari fixed asset atau aset tetap. Sebagai contoh, gedung-gedung pabrik, mesin produksi, hingga alat-alat kerja yang termasuk beban selama masa manfaat yang dimiliki dari aset tetap terkait, di mana beban yang dimaksud dapat mempengaruhi hasil laba bersih, lantaran ditetapkan sebagai beban biaya ataupun pengeluaran pada laporan keuangan. Dalam hal ini, penyusutan biasanya terjadi atas pengeluaran atau pembelian, pendirian, penambahan, hingga perbaikan atau perubahan atas harta berwujud adapun yang terjadi pengecualian dalam hal ini yakni atas tanah yang memiliki status hak milik atau hak guna bangunan atau usaha, dan hak pakai yang diperuntukkan atau digunakan sebagai menagih, mendapatkan, hingga memelihara penghasilan yang dimiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 12 bulan dalam bagian-bagian yang memiliki masa manfaat sebanding atau sama besar atas ketentuan harta tersebut. Dan selanjutnya, penyusutan juga dapat dilakukan atas harta berwujud selain daripada bangunan. Selain itu juga pada bagian-bagian yang memiliki penurunan selama masa manfaatnya, atau yang dihitung dengan penetapan nilai sisa buku ataupun masa akhir manfaat sisa buku yang bisa disusutkan sekaligus untuk penggunaan tarifnya. Selanjutnya ada amortisasi. Amortisasi merupakan sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Sebagai contoh, pembayaran yang dilakukan atas tagihan atau tunggakan bulanan pada kredit, baik kendaraan, pinjaman KPR, hingga pinjaman kartu kredit serta biaya sejenis lainnya. Dalam hal perhitungan, amortisasi memiliki perhitungan yang khusus. Dalam hal ini, amortisasi bisa terjadi atas pengeluaran guna memperoleh harta tak berwujud ataupun pengeluaran lainnya, baik biaya perpanjangan hak guna bangunan atau usaha, hak pakai, hak goodwill, atau kelebihan harga beli yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 12 bulan, dan tentunya diperuntukkan atau digunakan sebagai menagih, menetapkan, sehingga memelihara penghasilan dalam bagian-bagian menurun yang memiliki masa manfaat sebanding atau sama besar. Penggunaan tarif amortisasi pun dilakukan dengan melihat pengeluaran atau atas nilai sisa buku di akhir masa manfaat yang diamortisasi, sekaligus tentunya telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat ketentuan dalam mengatur besaran tarif atas penggunaan penyusutan maupun amortisasi yang disesuaikan dengan kelompok aktifanya. Dan selanjutnya ada tarif penyusutan. Yang pertama ada kelompok harta, masa manfaat atau tahun, tarif atau garis lurus, dan tarif atau saldo menurun. Yang pertama ada bukan bangunan. Kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, garis lurus 20, tarif garis lurus 25%, tarif saldo menurun senilai 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif garis lurusnya 12,5%, tarif saldo menurunnya 25%. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif garis lurusnya 6,25%, dan tarif saldo menurunnya 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif garis lurusnya 5%, dan tarif saldo menurunnya senilai 10%. Yang kedua ada bangunan. Yang pertama ada bangunan permanen dan ada bangunan yang bukan permanen. Masa manfaat 10 tahun,
tarif garis lurusnya 10%, dan bukan permanen ada masa manfaat 20 tahun, tarif garis lurusnya 5%. Tarif amortisasi. Yang pertama ada kelompok harta, masa manfaat, tarif garis lurus, dan tarif saldo menurun. Yang pertama kelompok 1 yaitu masa manfaat 4 tahun, tarif garis lurusnya 25%, tarif saldo menurunnya 50%. Kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, tarif garis lurus 12,5%, dan tarif saldo menurun 25%. Kelompok 3 masa manfaat 16%, tarif garis lurus 6,25%, tarif saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 20 tahun masa manfaatnya, tarif garis lurusnya 5%, tarif saldo menurunnya 10%. Metode penyusutan. Yang pertama, metode biaya penyusutan garis lurus atau strategi line method. Yang pertama ada rumus biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai residu atau masa manfaat aset. Rumus beban penyusutan yaitu 300 juta dikurangi dengan 60 juta atau 5 sama dengan 48 juta. Yang kedua ada metode biaya penyusutan beban menurun atau decreasing change method. Fokus utama pada metode ini adalah beban penyusutan yang lebih banyak pada tahun awal mengingat aktiva mengalami penurunan pada tahun tersebut. Yang ketiga ada metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Namun metode ini memiliki keterbatasan karena tidak tepat jika digunakan pada situasi penyusutan dengan berdasarkan waktu dan bukan aktivitas. Yang keempat ada metode depresiasi khusus. Metode ini memiliki tujuan untuk mengetahui persyaratan manfaat aset sebuah perusahaan. Metode amortisasi. Yang pertama metode garis lurus dalam perhitungan amortisasi, di mana metode garis lurus akan mendorong sistem alokasi beban biaya atau totalnya akan dianggarkan pada setiap tahun dengan jumlah yang sama. Bahkan bisa dibilang jika metode garis lurus merupakan nilai biaya dengan jumlah penyusutan relatif stabil di setiap periode perusahaan. Yang kedua ada metode saldo menurun. Dalam metode saldo menurun, sistem alokasi beban biaya dengan jumlah yang dianggarkan akan semakin menurun di setiap tahun seiring dengan bertambahnya masa pemanfaatan dari aset tersebut. Selanjutnya ada cara menghitung amortisasi. Yang pertama mengumpulkan data, yang kedua mempersiapkan kertas kerja, ketiga menentukan pinjaman, yang keempat hitung angsuran bunga, yang kelima mengidentifikasi angsuran yang dibayar, yang keenam hitung saldo pinjaman. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.